Sementara itu, di lokasi skuad singa terbang berkumpul, sebuah area luas di belakang garis depan, tanah dipenuhi bekas darah dan perban bekas. Tenda penyembuh berdiri rapat, beberapa rusak dan beberapa dipenuhi orang di dalamnya. Jeritan luka bergema tanpa henti, teriakan tertahan, erangan kesakitan, suara perintah saling bertumpuk. Tori tiba pertama, langkahnya cepat meskipun tubuhnya terluka. Matanya menyapu area. Anggota skuad berkumpul di satu sisi. Wajah mereka lelah, matanya cekung. Luka ada di mana-mana, dari goresan hingga tulang yang patah. Katakan, berapa orang yang selamat? Salah satu anggota maju tertatih. Kapten, hampir setengah telah tewas. 99% mengalami luka ringan dan parah. Tori terdiam. Rahangnya mengeras, tinjunya mengepal kuat, nafasnya berat. Di sisi lain, Lunar berlutut, tongkat biru di tangannya menyala terang, cahayanya berdenyut dengan cepat. Ia menekan energi penyembuh dengan konsentrasi yang tinggi. Di hadapannya terbaring Sally, perutnya berlubang, darah mengalir deras meskipun sudah ditekan. Sally, bertahanlah, kau akan segera membaik. Lunar, hentikanlah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tori mendekat, langkahnya melambat. Ia berlutut di sisi Sally dan memegang tangannya. Sally, kau, bagaimana semuanya ini terjadi? Kapten, maafkan aku. Aku sudah berusaha, tapi aku gagal, Kapten. Tori menggenggam tangan Sally lebih erat. Kau sudah melakukan yang terbaik, senior. Istirahatlah, kau pasti akan membaik. Terima kasih, Kapten. Aku bangga bisa bertarung bersamamu. Nafas Sally langsung terhenti. Tubuhnya lemas, tangannya terlepas, dan matanya tertutup. Sally! Tori terdiam sejenak, bahunya bergetar. Beberapa detik berlalu, lalu amarahnya meledak. Ia berdiri dan berteriak dengan keras. Suara teriakan mengguncang area, gelombang energi menyebar keluar. Dinding benteng surga di kejauhan bergetar, batu runtuh, para iblis di atas benteng terlihat goyah, beberapa jatuh dan berteriak panik. Di sisi lain, Jaka dan Bon terlihat, keduanya terluka parah. Bon yang paling berat, tubuhnya penuh luka terbuka, nafasnya berat. Ia berjalan menjauh beberapa langkah. Jahanam, aku sedikit tidak enak badan, aku akan... Bon tiba-tiba terjatuh, tubuhnya menghantam tanah. Anggota skuad langsung berlari. Mereka mengangkat Bon dan membawanya ke tenda terdekat. Tuan Bon, sadarlah Tuan Bon. Cepat, segera ke ruang perawatan. Jaka duduk bersila di dekat tenda. Ia mulai meditasi. Aura putih keluar dari tubuhnya, menyelimuti luka-lukanya. Meski begitu, darah masih terlihat. Jaka membuka matanya sedikit. Segalanya menjadi sangat merepotkan. Di sisi lain, Tori meninju tanah dengan suara yang keras. Tanah langsung retak. Aura hijau keemasan meledak keluar, menghantam udara sekitar. Ki Brawijaya mendekat, langkahnya tenang dan wajahnya datar. Tori, kendalikan amarahmu. Mereka gugur dengan hormat. Gunakan amarahmu itu besok. Perang masih belum selesai. Aku akan menghancurkan mereka semuanya. Ki Brawijaya mengangguk pelan, lalu berbalik dan pergi. Sally dan Sunny telah gugur, dua wanita yang mengagumi Tori. Kematian mereka menjadi luka yang berat. Sudah lama Tori tidak memperlihatkan amarahnya, namun kali ini adalah puncaknya. Saat amarah itu dilepas sepenuhnya, maka hari esok akan menjadi medan pembantaian besar bagi musuhnya. Malam masih menyelimuti medan perang dengan kegelapan yang pekat. Cahaya bulan tertutup awan tebal, hanya menyisakan kilau samar
yang jatuh di atas tanah penuh bekas ledakan, darah kering, dan puing senjata. Api unggun di kemah manusia menyala redup, tidak lagi tinggi seperti sore sebelumnya. Kayu yang tersisa, api dijaga sekedar agar tidak padam. Cahaya oranye yang lemah itu hanya cukup menerangi wajah-wajah prajurit yang duduk terdiam, menunduk, atau memeluk lutut mereka sendiri. Udara malam dingin menusuk tulang, angin membawa bau darah kering, besi panas dan obat penyembuh yang tajam menusuk hidung. Dari tenda perawatan, jeritan kesakitan masih sesekali terdengar. Ada yang menahan sakit dengan gigi yang terkatup, ada yang tidak sanggup lagi menahan dan berteriak memanggil nama rekan mereka. Namun, sebagian besar prajurit sudah terdiam. Tubuh mereka kehabisan tenaga, pikiran mereka kehabisan harapan untuk hari itu. Di tengah pusat kemah skuad singa terbang, suasana jauh lebih berat. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa, bahkan sumpah serapah pun tidak terdengar. Lingkaran api unggun di tengah kemah dikelilingi prajurit yang berdiri atau duduk dengan jarak tidak biasa, seolah ada sesuatu di tengah yang tidak berani mereka dekati. Tori berdiri tegak di pusat lingkaran itu. Tubuhnya penuh luka, balutan kain robek di dadanya sudah menghitam oleh darah keringnya. Sebagian masih basah di tepi luka. Lengan kanannya terikat kain kasar, darah merembes pelan dari sela-sela ikatan. Nafas beratnya tidak beraturan, terdengar jelas di antara keheningan. Setiap hembusan nafasnya membawa uap tipis karena udara yang dingin. Matanya merah menyala, bukan pantulan api unggun, bukan juga karena kurang tidur. Itu adalah amarah murni yang membara di dalam dadanya. Aura hijau keemasan yang biasanya mengalir stabil di sekeliling tubuhnya, kini bercampur dengan lapisan hitam pekat. Energi itu tidak diam, ia berdenyut, mengambang, lalu menekan kembali, membuat udara di sekitar Tori bergetar pelan. Api unggun di dekatnya bergoyang tidak menentu, tanah di bawah kakinya retak, garis-garis harus menjalar, seolah tanah itu sendiri menahan tekanan yang besar. Anggota skuad mundur beberapa langkah tanpa sadar, wajah mereka pucat, beberapa menelan ludah dengan susah payah, beberapa gemetar, bukan karena dinginnya malam, tetapi karena tekanan aura yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya dari kapten mereka sendiri. Seorang prajurit muda, bahunya masih dibalut perban segar yang basah oleh darah, menguatkan diri. Ia maju selangkah dan lututnya hampir gemetar. Kapten, tenanglah. Kita semuanya juga sedih atas kehilangan Sunny dan Sally, tapi... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Tori menggeram rendah. Suara itu berat, dalam, keluar dari dada, bukan tenggorokan. Suara yang membuat beberapa prajurit langsung refleks menegang. Diamlah, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Sunny dan Sally tidak seharusnya tewas. Semuanya karena keputusanku. Aku akan membayarnya dengan membantai sebanyak mungkin para iblis keparat itu. Aura di dalam tubuhnya meledak lebih kuat. Tanah retak lebih lebar, batu kecil terangkat lalu jatuh kembali. Gelombang energi yang tidak kasat mata menyapu lingkaran api unggun. Beberapa prajurit terdorong mundur, kaki mereka menyeret tanah, perisai dan senjata yang disandarkan bergetar dengan hebat. Beberapa senjata langsung jatuh ke tanah. Api unggun hampir padam sebelum kembali menyala kecil. Lunar yang sejak tadi diam di sudut tenda perawatan akhirnya bangkit. Tongkat birunya yang biasanya bersinar terang kini meredup. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekati suaminya. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah karena menangis terlalu lama, terutama atas kematian Sally yang sempat ia rawat sendiri. Ia berhenti beberapa langkah dari Tori, menahan tekanan aura yang membuat dadanya terasa sesak. Suami, jangan seperti ini. Ku akan menghancurkan semuanya, termasuk dirimu sendiri. Tori menoleh perlahan ke arahnya. Gerakan itu pelan, namun penuh tekanan. Matanya yang merah membara menatap Lunar tanpa berkedip. Amarah masih menguasai sepenuhnya. Tidak ada tanda-tanda mereda. Tori berkata dengan suara dingin dan berat. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja. Benteng surga, malam ini aku akan membuat perhitungan. Tori melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya kembali retak.
Lapisan aura hitam semakin pekat menyelimuti tubuhnya, bercampur dengan hijau keemasan yang berdenyut dengan liar. Sosoknya nampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Bayangannya memanjang di tanah dengan bawah cahaya api unggun, nampak gelap dan menekan. Beberapa prajurit mundur lebih jauh, tidak ada yang berani mendekat. Ki Brawijaya yang sejak tadi mengawasi dari sisi kemah dengan jarak aman, akhirnya melangkah mendekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Jubahnya berkibar tertiup angin malam. Matanya tajam penuh kewaspadaan. Ia memahami betul apa yang sedang terjadi. Tori berada di ambang kondisi berbahaya, sebuah transformasi amarah yang bisa melampaui kendali. Ki Brawijaya berkata dengan nada datar tapi tegas, "Nak Tori, berhentilah. Jika kau nekat pergi sendirian sekarang, kau akan mati sia-sia." Tori berhenti sejenak. Bahunya naik turun oleh nafas yang berat. Ia menoleh tajam ke arah Ki Brawijaya. Tatapannya penuh perlawanan. "Senior, maaf, aku punya caraku sendiri. Jadi aku mohon, jangan menghentikan aku." Ki Brawijaya diam beberapa detik. Angin malam berembus, mengibaskan ujung jubahnya. Ia tahu, pada titik itu, tidak ada kata yang benar-benar bisa menahan Tori. Amarahnya bukanlah sekedar emosi, tapi sudah menjadi dorongan kekuatan. Dalam kondisi itu, kekuatan Tori bisa melonjak melampaui batas normal peringkatnya, bahkan menyentuh wilayah Chaos Order yang lebih tinggi. Namun, dengan resiko yang jelas, tubuh dan jiwanya bisa hancur. Ki Brawijaya akhirnya menghela nafas pelan. "Aku tidak akan menghentikanmu. Lakukan sesukamu. Semoga kau bisa berpikir mana yang lebih baik, Nak Tori." Tori mendengus dingin, matanya masih membara. Ia tidak menjawab. Tori hanya mengangguk sekali, singkat, bukan tanda setuju, melainkan pengakuan bahwa ia mendengar. Tanpa kata lagi, Tori berbalik. Ia melangkah meninggalkan lingkaran api unggun, menuju kegelapan di pinggiran kemah. Aura hitam pekat semakin kuat menyelimutinya. Tekanan itu perlahan menghilang dari pusat kemah seiring jaraknya menjauh. Beberapa detik kemudian, sosoknya lenyap sepenuhnya dalam malam. Perang besar memang berhenti sementara hari itu. Di seluruh front, pasukan manusia mundur sesuai perintah Ki Brawijaya. Pengepungan benteng surga gagal di hari pertama. Dinding hitam benteng masih berdiri kokoh. Batu spiritual merah di permukaannya berdenyut pelan di bawah cahaya bulan. Namun, malam itu, Tori sudah mulai bergerak sendirian. Langkah pertamanya menuju rencana penyusupan paling berbahaya, masuk ke jantung benteng surga dan menghancurkannya dari dalam. Di pusat kemah para manusia, suasana kembali hening berat. Api unggun kecil menyala redup. Para prajurit duduk diam, sebagian menatap tanah, sebagian menatap api tanpa fokus. Kematian Sunny, Sally, dan anggota lainnya masih membekas. Luka fisik bisa disembuhkan, tetapi luka di hati tidak mudah untuk dihilangkan. Lunar duduk sendirian di sudut tenda, tongkat birunya tergeletak di samping. Cahayanya hampir padam, energi penyembuhannya telah habis. Matanya kosong menatap kain penutup tubuh Sally yang terbaring tidak jauh darinya. Air matanya mengalir tanpa suara, dan di tenda lain, Jaka dan Bon sudah tersadar. Namun mereka masih lemah. Bon terbaring di ranjang darurat, dadanya dibalut perban tebal. Nafasnya berat namun stabil. Jaka duduk bersila di sampingnya. Aura putih tipis menyelimuti tubuhnya sendiri saat ia memulihkan diri. Bon berbisik lemah. "Jaka, di mana Tori sekarang?" Aku dengar ia pergi ke benteng surga sendirian, Bon." "Jahanam itu, apakah ia cari mati?" "Mungkin saja ia berniat untuk bunuh diri, atau sebentar lagi kita akan mendapatkan kejutan besar." Di luar kemah, Ki Brawijaya berdiri tegak menghadap benteng surga. Angin malam meniup jubahnya, matanya menatap dinding hitam di kejauhan. Ia tahu Tori akan bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikan naga yang sedang marah besar. Malam benar-benar menutupi area itu, lebih gelap dari biasanya. Langit hitam pekat tanpa bintang, tertutup awan tebal yang berlapis-lapis. Udara dingin menusuk kulit, membawa bau darah dan asap yang belum sepenuhnya hilang sejak pertempuran. Di kejauhan,
suara ledakan kecil masih terdengar sesekali, sisa bentrokan di sektor lain yang belum sepenuhnya padam. Petir membelah langit, cahaya putih kebiruan menyinari daratan perang hanya sepersekian detik. Bayangan benteng raksasa nampak jelas, lalu kembali tenggelam ke dalam kegelapan. Suara petir itu menjadi isyarat bagi Tori. Ia sudah berada ratusan meter di depan garis kemah manusia, sendirian, tanpa pengawalan, tanpa jejak yang tertinggal. Jejak kakinya di tanah berbatu sengaja dihapus dengan tekanan energi setiap kali ia melangkah. Aura hijau kemasan yang biasanya memancar kini ditekan hingga nol. Bahkan lebih dalam dari itu, sampai nyaris tidak terasa oleh indera spiritual makhluk manapun. Dalam kesadaran spiritualnya, Tori berkata, "Troy, pinjamkan kekuatan iblismu." Di ruang kesadarannya, Troy berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya tidak menunjukkan senyum mengejek yang biasanya muncul. Tatapannya tenang, dingin, dan penuh perhitungan. "Baiklah, gunakan dengan hati-hati bocah. Terimalah ini." Gelombang energi hitam pekat mengalir dari inti kesadaran Troy, menyelimuti tubuh Tori dari dalam. Perubahan terjadi perlahan, namun pasti. Kulitnya berubah menjadi merah tua, teksturnya kasar dan padat, ciri iblis kelas menengah. Tanduk kecil melengkung muncul di dahinya, tumbuh dari tulang dengan suara retakan halus. Mata yang sebelumnya hijau kemasan berubah menjadi hitam pekat tanpa pupil. Sayap kecil terbentuk di punggung, lalu ditekan masuk kembali ke dalam jaringan energi, disembunyikan dengan rapat. Hanya cakar di tangan yang dibiarkannya muncul tipis, cukup tajam untuk bertarung, cukup samar untuk tidak mencurigakan. Tombak naga emas disimpan di dalam kesadaran spiritualnya. Tori kini nampak seperti iblis penyusup biasa dari divisi luar. Udara hitam dikeluarkan sedikit dari pori-pori, bercampur dengan bau besi dan asap, cukup untuk mengelabui indera penciuman iblis penjaga. Benteng surga sudah terlihat jelas di depan. Dinding batu hitam menjulang 50 meter. Permukaannya bukan batu biasa. Kristal iblis yang retak karena pertempuran siang menutupi seluruh struktur. Dengan akar-akar hitam menjalar dan berdenyut pelan, batu spiritual merah di sepanjang tembok masih menyala, namun intensitasnya tidak stabil. Beberapa batu spiritual berkedip, sebagian padam, meninggalkan celah-celah kecil yang belum sempat diperbaiki. Di atas tembok, penjaga iblis berpatroli. Mata mereka merah menyapu kegelapan dengan gerakan mekanis. Sayap terbentang sesekali saat angin malam berhembus. Formasi penjagaan masih longgar. Banyak iblis masih larut dalam perayaan kemenangan sementara. Tori bergerak pelan dari bayangan ke bayangan. Ia mendekati gerbang utama yang terang benderang dan dijaga ketat. Ia memilih sisi timur laut benteng, sektor yang paling rusak. Terlihat retakan besar di dinding ditutupi akar hitam, menciptakan jalur vertikal yang bisa dimanfaatkan. Tori berbaring tertelungkup di tanah berbatu. Ia menahan nafas. Selama hampir 1 jam, ia mengamati pola patroli, menghitung langkah penjaga, dan sebagainya. Namun, Tori tetap menahan amarahnya. Dan akhirnya, celah itu muncul. 2 penjaga di atas sektor itu berpaling serentak. Secepat kilat, Tori langsung bergerak. Tubuhnya melompat rendah, nyaris merayap. Cakar kanannya menancapkan keretakan kristal. Suara kecil tertutup oleh angin malam. Ia naik perlahan, satu cakar demi cakar. Otot punggung menegang, setiap gerakan diperhitungkan. Dan waktu terasa berjalan lambat. 5 menit berlalu, 10 menit. Keringat dingin mengalir di balik kulit iblisnya. Petir menyambar sekali lagi. Cahaya menyapu dinding. Tori langsung membeku. Tubuhnya menempel rapat. Aura ditekan hingga hampir nol. Namun, para iblis tidak melihatnya. Percakapan mereka berlanjut. "Hari ini, manusia mundur seperti anjing ketakutan. Besok, kita akan menyerang balik perkemahan mereka. Habisi mereka sampai tidak ada yang tersisa." Ya, itu benar. Jenderal Yangba sudah bilang, yang tertangkap hidup-hidup akan menjadi budak tambang, dan yang lainnya akan dijadikan pengorbanan. Tori muncul di balik bayangan tembok tanpa suara. Langkahnya ringan, terkendali. Cakar tangan kanannya menyabet horizontal.
Leher iblis besar terpotong rapi, darah hitam menyembur singkat. Tori menangkap tubuh itu sebelum jatuh, menahannya dengan kekuatan penuh, lalu meletakkannya di sudut gelap. Hei, siapa kau? Secepat kilat, Tori langsung menebasnya. Tubuh iblis kecil itu bergetar, kemudian runtuh. Tori menarik nafas pelan. Ia memeriksa area sekitar, memastikan tidak ada penjaga lain yang melihat. Setelah ia yakin, ia bergerak menuju tangga di sisi dalam. Di dalam benteng, koridor batu hitam membentang panjang. Api hitam menyala di obor dinding, menciptakan bayangan bergerak. Suara tawa, teriakan pedagang, dan deting logam terdengar di berbagai arah. Tujuan Tori jelas, ia akan menargetkan komandan iblis atau jenderal iblis sekalipun, mengumpulkan informasi dan membunuh tanpa terdeteksi. Kemudian, Tori turun dan menyatu dengan rombongan iblis. Satu kelompok lewat tidak jauh darinya. 5 iblis bawahan dipimpin satu komandan bertanduk melingkar, zirah hitam sederhana dan terpampang di tubuhnya. Komandan itu berkata dengan lantang, "Para manusia mundur terlalu cepat hari ini. Tapi tetaplah hati-hati. Raja Iblis Jigen mengatakan bahwa para manusia tidak akan berhenti begitu saja." Mereka tidak akan pernah bisa menjebol pertahanan kita, Komandan. Tori menunduk sedikit, berdiri di balik tiang batu. Saat kelompok itu lewat, ia keluar dan mengikuti dari belakang dengan jarak 10 meter. Langkahnya diselaraskan, aura hitamnya stabil, udara iblisnya konsisten. Tori mendekat perlahan. Satu persatu iblis di barisan belakang masuk dalam jangkauan. Komandan iblis itu menoleh sesekali, tapi tidak menemukan kejanggalan. Akhirnya, komandan iblis berhenti dan menoleh langsung ke arah Tori. Matanya menyipit. "Hei kau, baru ya? Wajahmu tidak kukenal. Dari sektor mana kau?" Tori mengangkat kepalanya pelan, suaranya dibuat serak dan datar. Tori menjawab dengan tenang. "Ya, aku kehilangan regu sejak pertempuran pertama." Komandan itu menatapnya beberapa detik. Energi spiritualnya dilepas tipis untuk memeriksa. Sama sekali tidak ada anomali. Komandan iblis mengangguk dengan puas. "Baiklah, pasti berat hari-harimu kan? Ikut saja patroli malam ini dengan kami. Tenang, para manusia tidak akan berani dekati benteng malam ini. Kita akan keliling dalam pasar. Pastikan tidak ada yang mabuk terlalu berat." Komandan selalu yang terbaik. Kelompok itu bergerak. Tori ikut di barisan belakang. Di dalam pasar, lampu api hitam menyala terang. Iblis berlalu lalang, membawa daging, senjata, dan tawanan manusia yang dirantai. Suara jeritan tertahan terdengar dari kejauhan. Pasar iblis terletak tidak jauh di bawah permukaan benteng surga, tersembunyi di kedalaman yang tidak pernah tersentuh cahaya alami. Ruangannya sangat luas, menyerupai gua raksasa yang digali secara paksa oleh kekuatan iblis selama ratusan tahun. Langit-langit melengkung tinggi, dipenuhi retakan dan urat energi hitam yang bergerak perlahan. Pilar-pilar batu hitam berdiri berjajar menopang struktur, masing-masing dipenuhi ukiran yang berdenyut pelan, memancarkan energi pelindung dan tekanan mental yang membuat makhluk lemah merasa tercekik. Lampu api hitam menyala dari obor-obor besar yang digantung dengan rantai besi tebal. Cahaya biru keunguan dari api itu membuat bayangan bergerak liar di dinding, menciptakan siluet iblis yang nampak lebih besar dan lebih ganas dari wujud aslinya. Wajah-wajah iblis terlihat kasar, bertaring, dan penuh bekas luka. Sebagian tersenyum bengis, sebagian lain menatap kosong dengan mata merah menyala. Udara di pasar itu sangat pengap. Udara segar bercampur dengan aroma logam panas dari bengkel senjata, asap racun yang menyengat hidung, serta daging bakar yang sudah tidak bisa dikenali lagi asal makhluknya. Setiap tarikan nafas terasa berat, namun bagi para iblis itu adalah aroma kenyamanan. Lapak-lapak berjejer tidak beraturan, dibangun dari batu kasar, tulang makhluk raksasa atau logam hitam. Ada pedagang senjata terkutuk yang memajang pedang bergerigi, kampak berduri, dan tombak hitam yang masih meneteskan darah korban sebelumnya. Setiap senjata memancarkan aura agresif, membuat udara di sekitarnya bergetar dengan halus. Beberapa lapak lain menjual botol-botol racun bercahaya hijau tua, biru gelap, bahkan ungu pekat. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan,
menjanjikan racun yang bisa membakar organ dalam, merusak inti energi, atau melumpuhkan jiwa dalam hitungan detik. Di sudut paling ramai, kios darah manusia menjadi pusat perhatian. Kantong-kantong kulit hitam berisi darah segar digantung berjajar. Cairan masih hangat dan beruap. Para iblis kecil dan menengah berebut untuk membeli. Tawa kasar sambil saling dorong dan menunjukkan gigi taring mereka. Suara gaduh memenuhi ruangan. Teriakan tawar-menawar bercampur sumpah serapah. Tawa parau yang penuh ejekan. Benturan logam keras saat dua iblis berebut tulang hingga menjadi perkelahian kecil. Satu iblis terlempar ke lapak sebelah setelah menerima pukulan, tapi tidak ada yang peduli. Pasar itu, kekacauan bukanlah masalah, melainkan hiburan. Tori berjalan di tengah kerumunan dengan langkah santai. Tubuhnya kini sepenuhnya berpenampilan iblis kelas menengah. Kulitnya merah tua, tanduk kecil melengkung di dahinya, aura hitam pekat yang stabil. Setiap gerakannya terkendali, mata yang menyapu ke segala arah, mencatat posisi penjaga, jalur keluar, dan titik-titik ramai. Ia berpura-pura memperhatikan barang dagangan, sesekali menyentuh gagang pedang atau mengangkat botol racun, tapi pikirannya tetap fokus pada satu tujuan, mengumpulkan informasi. Komandan Kong berjalan di sampingnya. Tubuhnya besar, bahunya lebar, tanduk melingkar tebal di kepalanya, sirah hitam berkilau samar di bawah cahaya api hitam, penuh goresan bekas pertempuran. Setiap langkah Kong membuat iblis lain sedikit menyingkir, tanda pengaruh dan kekuasaannya. Komandan iblis Kong berkata lantang sambil menepuk bahu Tori. "Hei iblis baru, namaku adalah Kong, komandan patroli sektor dalam barat. Siapa namamu?" Tori mengangguk pelan, kepalanya sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Suaranya dibuat agak serak dan dalam, stabil, menyerupai iblis yang telah lama hidup di medan perang. "Namaku adalah Thor, komandan." "Thor, nama yang bagus, singkat dan ganas. Thor, kau pastinya kerja keras hari ini. Sekarang bersantailah. Jika ada yang ingin kau inginkan, maka raja ini akan mentraktirmu." "Terima kasih, Komandan Kong. Kau memang yang terbaik." "Jika begitu, ayo bersenang-senang." Tori tidak menolak. Ia tahu semakin lama bersama Kong, semakin banyak celah informasi yang akan ia dapat. Mereka berbelok ke sisi pasar yang jauh lebih ramai, menuju deretan ruang hiburan bawah tanah. Meja-meja batu hitam besar tersusun secara acak. Kursi-kursi terbuat dari tulang raksasa yang sudah dipoles kasar. Tong-tong darah panas diletakkan di sudut, dipanaskan oleh api hitam kecil agar tetap segar. Beberapa bawahan iblis menghampiri. "Komandan, kami akan pulang dulu." "Ah, pergilah. Jangan lupa besok berkumpul kembali." "Siap, Komandan." Komandan iblis Kong kemudian menoleh ke arah Tori. "Dan kotor. Sekarang, ayo aku traktir minum." "Ah, baiklah. Terima kasih, Komandan." Mereka duduk di salah satu meja kosong di sudut ruangan. Meja itu bekas goresan senjata dan noda darah kering. Kong memanggil pelayan iblis kecil yang bertubuh kurus dan bersayap rusak. Pelayan itu membungkuk cepat dan segera kembali membawa 2 gelas besar darah panas campur racun ringan. Uap tipis mengepul dari permukaan minuman itu. Kong meminum seteguk besar. Cairan hitam itu mengalir dari tenggorokannya. Wajahnya langsung menggelap, matanya menyala dengan puas. "Sudah ratusan tahun kita berada di benteng surga ini. Para manusia mengira bisa merebutnya. Itu konyol, bukan?" Tori mengangguk pelan. Ia mengangkat gelasnya dan meminum sedikit. Racun terasa panas di lidah, tapi energi iblis dalam tubuhnya segera menetralkannya tanpa reaksi berlebihan. Apa yang dikatakan komandan benar, tapi aku heran. Dari dulu, para jenderal diam-diam saling bunuh. Apakah itu akan baik-baik saja? Itu sudah menjadi tradisi kuno, kau tahu kan? Para jenderal, mereka bukan pemimpin biasa. Di benteng surga ini, 10 jenderal terkuat bersaing jadi penguasa sejati. Jenderal yang saat ini mengincar nomor 1. Dia mulai atur strategi yang besar. Tapi kompetisi ini sangat keras. 1-2 jenderal mati mendadak, itu wajar saja. Dibunuh sesama iblis demi naik pangkat. Apalagi komandan sepertiku, mati jauh lebih wajar lagi dan bisa kapan saja. Tori menyimpan setiap kata. Struktur kekuasaan internal benteng itu penuh retakan, persaingan antar jenderal, ambisi pribadi,
dan pembunuhan terselubung adalah hal biasa. Informasi itu sangat berharga. Tori bertanya sekali lagi, nadanya dibuat penasaran. Komandan, kenapa Raja Iblis diam saja? Mana mau Raja Iblis pedulikan hal seremeh itu? Kong menghabiskan gelasnya kemudian berdiri. Tangannya menepuk bahu Tori dengan kuat. Cukup obrolannya, ayo ke kediamanku. Aku punya minuman yang lebih baik. Karena kau baru, maka anggaplah hari ini adalah perkenalan untukmu. Tori ikut berdiri tanpa ragu. Mereka meninggalkan ruang minum dan kembali ke koridor dalam yang lebih sepi. Lorong batu hitam memanjang, cahaya obor jarang dan redup. Suara pasar perlahan menghilang, digantikan keheningan yang berat. Akhirnya, mereka tiba di kediaman Kong. Rumah batu hitam sederhana namun kokoh. Pintu besi tebal dengan batu spiritual pengaman kecil terukir di permukaannya. Kong membuat kunci dengan cakarnya dan mendorong pintu tersebut. Masuklah Thor, aku akan ambil minuman dari ruang belakang. Ruangan dalam itu gelap, hanya satu api hitam kecil menyala di sudut. Meja batu, kursi tulang, senjata tergantung rapi di dinding. Bau darah tua dan logam memenuhi ruangan. Kong berjalan ke ruang belakang, punggungnya terbuka tanpa pertahanan. Tori melangkah masuk pelan dan menutup pintu tanpa suara. Matanya dingin, cakar tangan kanannya memanjang, energi hitam langsung terkumpul. Kemudian Tori mendekat. Cakar langsung menyabet leher Kong dengan presisi. Darah hitam langsung muncrat. Tori menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Kong tidak sempat berteriak. Tubuhnya bergetar, lalu hancur menjadi abu hitam yang terserap rantai. Tori berdiri tegak dan nafasnya stabil. Tori bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kau adalah iblis yang baik. Sayangnya, kau adalah musuh. Jadi, matilah dengan tenang. Di ruangan lain, muncul iblis wanita dan dua iblis kecil. Iblis wanita itu langsung berteriak. Kurang ajar, apa yang kau lakukan kepada Kong? Tori bergerak cepat, cakarnya membelah. Iblis wanita itu langsung terkapar. Dua iblis kecil lainnya tewas seketika. Kau sungguh tidak berbelas kasih, bocah. Kenapa aku harus? Mereka adalah iblis. Sudah aku katakan, tidak semua iblis memiliki sudut pandang yang sama. Melihat kehidupan iblis bernama Kong, ia bahkan punya istri dan dua anak. Meskipun aku yakin dua anaknya terlahir dari sarang iblis, aku yakin Kong bukanlah iblis yang punya penuh ambisi. Apa bedanya? Tidak ada waktu untuk ragu-ragu, Troy. Ya, itu benar. Aku hanya mengatakan saja. Tentunya tindakanmu juga tidak salah. Baiklah, sekarang adalah langkah berikutnya. Tori membuka pintu pelan dan keluar dari koridor. Benteng masih hidup, pasar masih ramai. Tidak ada yang tahu satu komandan telah lenyap. Malam masih panjang dan pembantaian dalam skala besar baru saja dimulai. Kegelapan koridor benteng surga masih pekat setelah Tori meninggalkan kediaman Kong yang kini kosong selamanya. Dinding batu hitam berlapis jelaga memantulkan cahaya obor api hitam yang menyala tidak stabil. Udara terasa berat, panas, bercampur bau abu halus dan darah kering yang menempel di lantai. Setiap langkah Tori nyaris tidak bersuara. Tapak kakinya menyatu dengan irama benteng yang tidak pernah benar-benar tertidur. Bayangannya memanjang di dinding retak, bergerak perlahan mengikuti tubuhnya, menyatu dengan bayangan lain yang saling bertumpuk di koridor sempit itu. Tori berhenti sejenak di sudut lorong. Ia mengangkat tangannya, menyeka sisa darah hitam yang masih menempel di cakarnya dengan kain robek yang diambil dari zirah Kong. Kain itu basah, lengket, lalu ia gulung kasar dan menyelipkannya ke celah dinding yang gelap. Tidak ada saksi, tidak ada suara perlawanan, tidak ada jeritan yang sempat keluar. Rumah batu hitam itu kini hanya menyisakan keheningan dan bau kematian. Di ruang kesadaran spiritualnya, suara Troy terdengar, rendah, tenang, hampir seperti bisikan angin yang menelusup di antara celah batu. Kau sudah membuka gerbang neraka sendiri, bocah. Tapi ingat, di sini satu kesalahan kecil bisa menarik perhatian seluruh sarang. Naiklah perlahan, jadilah salah satu dari mereka. Ya, aku tahu Troy. Aku tidak akan bertindak gegabah sebelum aku menemukan jenderal iblis utama. Oh, jadi kau sudah menemukan targetmu, bocah. Aku tidak tahu siapa yang membunuh Sunny dan Sally,
Tapi yang paling terlibat pastinya adalah jenderal tertinggi mereka. Maksudmu adalah 10 jenderal iblis teratas. Tapi itu tidak akan mudah, bocah. Ya, aku tahu. Aku hanya harus bersabar. Tori melangkah pergi. Pintu besi berat di belakangnya tertutup dengan suara rendah. Logam bergesekan perlahan, lalu sunyi kembali menelan lorong. Beberapa saat kemudian, lalu lintas iblis bawahan kembali ramai. Langkah kaki berat, suara rantai diseret, dan dentingan logam bercampur teriakan kasar. Beberapa iblis membuat tong darah, cairan bergoyang dan menetes. Yang lain menyeret rantai kosong, meninggalkan bekas goresan di lantai batu. Tori menyatu di antara mereka. Kulitnya merah tua, tanduk kecil melengkung, aura hitam yang stabil dan terkendali. Penyamarannya sempurna, tidak ada yang menoleh lebih lama dari 1 detik. Ia hanyalah iblis rendah lain di antara ribuan. Malam itu, ia tidak langsung mencari target besar, terlalu dini dan terlalu berisiko. Ia kembali ke pasar iblis, area luas di dalam benteng yang dipenuhi kios batu dan meja besi. Suara tawar-menawar kasar terdengar dari segala arah. Daging mentah, senjata rusak, artefak terkutuk, dan budak manusia diperjualbelikan tanpa ragu. Tori duduk di sudut di ruangan minum. Bangku batu kasar di bawahnya terasa panas. Cairan darah hangat di dalam cawan logam di depannya beruap tipis. Seorang iblis bertubuh besar tertawa keras. Kalian dengar? Jenderal Iblis Rob menang taruhan. Para bawahannya sedang berpesta saat ini. Beberapa iblis lain tertawa kasar, menghentakkan cawan ke meja. Iblis lain bertanduk pendek menyela sambil menyekam mulutnya. Tapi aku dengar taruhan itu bersama Jenderal Iblis Ken. Aku tidak yakin ini akan baik-baik saja. Pasti akan ada perselisihan. Suasana meja menjadi lebih riuh. Beberapa iblis mulai berdebat. Tori tetap diam, matanya mengamati, telinganya menangkap setiap kata. Ia mencatat nama-nama itu dalam benaknya. Rob, Ken, jenderal yang bersaing, tapi masih belum ada yang cukup spesial untuk bertindak malam itu. Tori meninggalkan pasar ketika suara mulai semakin kacau. Lorong-lorong benteng kembali menelannya. Ia tahu untuk mendekati pusat kekuasaan, ia harus naik pangkat. Pagi berikutnya, yang di dunia bawah tanah itu hanya ditandai oleh pergantian shift penjaga. Tori sudah berdiri di barisan regu patroli rendah sektor barat. Itu adalah wilayah bekas divisi Kong. Ia memperkenalkan diri sebagai Thor, bawahan baru yang kehilangan regunya di pertempuran timur. Tidak ada yang meragukan ceritanya. Di benteng itu, kematian adalah hal yang biasa. Komandan sementara regu, iblis bertubuh pendek namun berotot tebal. Dengan tanduknya yang bercabang, berdiri di depan barisan. Namanya adalah Grok. Matanya yang kuning menyipit, menatap Tori dari atas ke bawah. Hei kau Thor bukan? Aku dengar kau yang terakhir terlihat bersama Komandan Kong. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa iblis lain menoleh. Suasana sedikit menegang. Tori menjaga ekspresinya tetap datar. Itu benar. Saat itu kami hanya minum sebentar. Kemudian Komandan Kong pamit pulang. Ya sudahlah. Sangat disayangkan Kong mati begitu tragis. Padahal dia adalah iblis yang baik. Baiklah, sekarang kau bisa ikut bersamaku Thor. Hari ini kami akan melakukan patroli. Siap Komandan Grok, terima kasih. Regu kemudian bergerak. 11 iblis termasuk Tori melangkah memasuki lorong bawah yang lebih dalam. Dinding basah oleh cairan hitam berbau belerang. Tetesan jatuh ke lantai dengan suara yang teratur. Semakin dalam, udara semakin panas. Jeritan samar mulai terdengar. Cambukan iblis penjaga menghantam tubuh manusia tahanan. Suara itu menggema, bercampur tawa kasar. Tori menahan diri, rahangnya mengeras, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku tidak menyangka manusia juga ditahan di sini selain menjadi budak. Sialan. Mereka melewati penjara. Sel batu hitam berjajar rapat. Jeruji batu hitam merah berdering pelan. Para manusia di dalamnya terbaring lemah. Beberapa berdiri gemetar, mata mereka kosong. Beberapa mengangkat kepala saat regu lewat, lalu kembali menunduk ketika cambuk kembali terdengar. Selama patroli, obrolan regu mengalir santai, seolah jeritan itu hanyalah kebisingan latar. Iblis kurus bernama Zing bersandar di jeruji dan menguap.
Jenderal Tron lagi marah besar. Katanya sektor selatan telah bocor. Ulah para tahanan yang kabur. Meskipun tidak ada yang lolos, setidaknya 19 manusia mati dalam pelarian itu. Dan itu membuat Jenderal Tron marah. Dan yang disalahkan adalah Komandan Holt. Grog tertawa parau di depan. Holt memang payah. Dia naik menjadi komandan karena relasinya. Jika bukan karena kakaknya, dia tidak mungkin menjadi komandan. Padahal menjadi komandan itu harus mengikuti seleksi. Pantas atau tidaknya menjadi komandan. Jika mengandalkan relasi, ya sudah, pasti akan mati lebih cepat. Entah itu perang atau mati oleh atasannya sendiri. Tori mendengarkan dengan seksama. Kata seleksi komandan tertanam kuat di kepalanya. Itu adalah jalur resmi. Itu adalah pintu masuk baginya. Hari-hari berikutnya berlalu. Rutinitas yang sama. Patroli, pengangkutan persediaan, membersihkan senjata. Tori bekerja tanpa banyak bicara. Di balik itu, ia merusak racun secara diam-diam, melonggarkan baut senjata, melakukan sabotase kecil yang tidak langsung terlihat. Di mata Regu, ia adalah rajin dan patuh. Di barak malam harinya, ruangan sempit penuh ranjang batu dan bau keringat iblis. Suara dengkuran, tawa, dan perkelahian kecil sering terjadi. Di sana, gosip mengalir lebih bebas. Iblis gemuk bernama Bull mengunyah daging hitam sambil bicara dengan keras. Grog, Jenderal Drake sekarang lagi rekrut bawahan baru. Katanya mau kuatkan divisi timur sebelum manusia menyerang lagi. Grog menghela nafas, kemudian duduk di ranjangnya. Apa yang kau katakan? Jenderal Rob tidak akan diam saja. Lihat saja nanti. Palingan nanti yang bergabung adalah para iblis baru yang muncul dari sarang. Ya, aku heran. Kita sangat susah sekali bersatu. Bukankah sudah dari dulu? Jika kita para iblis bisa bersatu, maka para manusia itu sudah lenyap dari dulu. Ini baru persaingan para jenderal iblis. Belum lagi dengan para raja iblis. Kita ini hanya bisa mematuhi perintah. Karena semakin tinggi kau naik, bukan berarti kau akan menjadi lebih baik. Sekarang kita mungkin membicarakan persatuan, tapi jika kita mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, sifat asli kita mungkin akan terlihat. Raja dan jenderal iblis kan dulunya juga pernah sama seperti kita, Bull. Iya juga ya, kok ada benarnya. Tori hanya mendengar, tidak ikut bicara, dan itu tidak perlu. Baiklah, aku akan pergi. Besok kita akan melihat apakah akan ada bakat hebat kali ini yang lolos tes menjadi komandan. Pertunjukan yang bagus. Anak buahku, 7 orang yang akan ikut. Oke, selamat tinggal jika begitu, Bull. Hari seleksi telah tiba. Arena bawah tanah benteng dipenuhi suara. Gua raksasa dengan stalaktit tajam menggantung di langit-langit. Batu spiritual merah menyala di dinding dan lantai, memantulkan cahaya kebungung batu hitam di tengah. Ratusan iblis sudah berkumpul, dorong-mendorong, berteriak, dan menghentakkan kaki. Gerbang arena langsung ditutup. Suara gemuruh merambat ke seluruh gua. Pemimpin seleksi, iblis tinggi kurus bernama Kras, berdiri di panggung. Suaranya menggema dengan keras. Selamat datang para bangsat sekalian. Kali ini seleksi komandan akan dimulai. Mengingat kita kehilangan banyak komandan iblis dalam perang lalu, jadi seleksi akan dipercepat. Semoga para bangsat sekalian menunjukkan performa bagus kalian. Grog berdiri di samping Tori dan menepuk bahunya dengan keras. Thor, apa kau yakin ingin ikut seleksi ini? Kau mungkin bisa mati tahu. Aku sudah siap, komandan. Apapun yang terjadi akan aku hadapi. Baiklah, lakukan yang terbaik. 5 orang bawahanku yang ikut akan ikut melindungimu nanti. Begitu juga dengan bawahan Bull. Jangan merepotkan, kalian semuanya akan bekerja sama. Dimengerti, komandan. Tori melangkah maju bersama para peserta lain. Suara sorakan semakin keras, dan di dalam dadanya amarah dan tekad terkunci rapat. Tori ikut bersama 60 iblis lain menuju zona racun.
Barisan panjang itu bergerak menuruni lorong batu hitam yang semakin lama semakin sempit. Suara langkah kaki berat bercampur dengusan, nafas kasar para iblis menggema di setiap dinding. Beberapa iblis saling melirik dengan ekspresi waspada, sebagian lain tertawa rendah, seolah ujian itu hanyalah hiburan. Di depan mereka, sebuah gerbang besi raksasa berdiri menutup seluruh jalur. Permukaannya penuh ukiran simbol racun dan kematian. Dua iblis penjaga mendorong tuas besar secara bersamaan. Gerbang terbuka perlahan. Udara hijau pekat langsung menyembur keluar dengan tekanan kuat. Namun, barisan depan terdorong mundur setengah langkah. Kabut racun menggulung rendah, mengalir keluar seperti makhluk hidup. Bau tajam langsung menusuk hidung dan tenggorokan. Tanah di balik gerbang nampak hitam kehijauan, basah dan bergelembung di beberapa titik. Setiap gelembung yang pecah mengeluarkan desis racun. Tanaman hitam menjalar liar di seluruh lembah. Batangnya keras dan berduri. Daunnya mengeluarkan cairan hijau kental yang menetes ke tanah kemudian menguap. Udara terasa perih di kulit. Beberapa iblis yang melangkah masuk terlalu cepat langsung menggeram kesakitan. Ah, sial, racun ini sangat panas. Diamlah dan terus bergerak, jangan merengek. Tori melangkah masuk tanpa terburu-buru. Ia berdiri sejenak, menyesuaikan aliran aura. Kulitnya berubah sedikit lebih gelap. Pori-porinya menutup sebagian. Racun hanya terasa panas ringan baginya. Matanya tidak bergerak cepat, menilai jarak, kontur tanah, dan titik-titik tinggi di sekitar lembah. Di kejauhan, suara pertarungan langsung terdengar. Suara benturan senjata dan teriakan kematian bercampur dengan desisan racun. Sosok besar muncul di atas tebing batu yang mengelilingi lembah. Keras berdiri dengan tangan bersedekap. Suaranya menggema di seluruh zona racun. Dengarkan semua para brengsek sekalian. Tes pertama dimulai. Esensi racun abadi berbentuk pil hijau tersebar di zona ini. Hanya ada 30 butir. Yang tidak mendapatkannya akan dieliminasi, atau dengan kata lain mati. Tidak ada larangan untuk membunuh. Maka sekarang dimulai. Beberapa iblis saling mendekat dan berbisik dengan nada yang tegang. Aturan macam apa itu? Perasaan dulu tidak ada aturan seperti itu. Ini sama saja kita saling membunuh. Aku tidak keberatan untuk membunuhmu. Apa kau bilang? Kau berani? Maju sini. Ketegangan langsung meledak. Para iblis langsung berpencar. Ada yang bergerak berkelompok, ada yang berlari sendiri menuju area yang jauh lebih dalam. Tanah bergetar oleh langkah berat mereka. Di sisi kiri lembah, sebuah bunga hitam raksasa mulai mekar. Retakannya muncul dari kelopaknya. Sebuah pil hijau berkilauan jatuh di tanah. Dua iblis langsung melompat bersamaan. Salah satunya berhasil menyambar pil itu, namun yang lain langsung menebas lengannya. Apa yang kau lakukan, bangsat? Darah hitam langsung muncrat. Iblis yang terluka ditendang kelumuran racun. Tubuhnya langsung meleleh perlahan, ceritanya teredam oleh kabut. Tori tidak ikut mendekat. Ia bergerak memutar, menjauh dari pusat kekacauan. Matanya mengamati pola. Ia memperhatikan bahwa setiap pil muncul dari tanaman tertentu yang denyut auranya meningkat. Tanah selalu bergetar singkat sebelum pil itu muncul. Troy berbicara dalam kesadaran spiritualnya. Jangan buru-buru bocah. Ya, aku tahu Troy. Di sisi lain lembah, sekelompok iblis yang awalnya bergerak berlima tiba-tiba terhenti. Salah satu dari mereka menyerang dari belakang. Satu kepala terlempar, tiga sisanya terkejut dan langsung menyerang balik tanpa ragu. Kurang ajar, apa yang kau lakukan, dasar pengkhianat? Bodoh, tidak ada rekan dalam ujian menjadi komandan. Bunuh dia! Pertarungan brutal langsung pecah. Racun di udara mempercepat pembusukan luka. Salah satu iblis jatuh sambil memegangi dada yang menghitam. Tori menemukan pohon hitam besar dengan akar menjalar luas. Ia berjongkok di balik akar tebal itu. Dari sana, ia melihat tanaman hitam dengan intinya bercahaya hijau yang mulai berdenyut. Tanaman itu kemudian pecah. Pil hijau melayang sesaat. Tori bergerak cepat. Tangannya menyambar dan langsung menyimpannya di ruang penyimpanan iblisnya.
Belum sempat ia bergerak pergi, suara langkah berat mendekat. Wah, wah, sepertinya kau beruntung, Thor. 6 iblis muncul. Wajah-wajah mereka dikenali Tori. Mereka adalah bawahan Bulk dan Grok. Salah satu dari mereka mendengus. Thor, kau akan menjadi incaran membawa pil hijau itu. Bagaimana jika aku membantu menyimpannya? Benar. Kami juga bisa menjagamu dengan begitu. Terima kasih. Aku akan menyimpannya sendiri. Kurang ajar, kau menolak kebaikan kami, Thor. Kebaikan? Bukankah kalian ingin merampok? Sudah. Tidak perlu basa-basi lagi. Kita bunuh saja langsung. Mereka langsung menyerang bersamaan. Senjata berayun dari berbagai arah.